Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maimunah dari kelas 10 MIPA 2 akan membawakan sebuah filosofi dari salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang gigih dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Dialah Raden Ajeng Kartini. Lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879, R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara kaum wanita dan kaum pria di Indonesia. Ayah beliau bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang menjabat sebagai Bupati Jepara dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. R.A. Kartini adalah seorang bangsawan yang mempunyai hak bersekolah. Lalu oleh ayahnya disekolahkan di Europees Leger School. Di sana beliau belajar bahasa Belanda. Karena adat Jawa kala itu, R.A. Kartini harus dipingit dan hanya bersekolah sampai usia 12 tahun. Disinilah sejarah perjuangan R.A. Kartini bermula. Selama tinggal di rumah, beliau belajar sendiri dan mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Beliau juga sering membaca buku dan koran Eropa, lalu tertarik dengan pemikiran para wanita di sana, sehingga timbul keinginan untuk memajukan perempuan pribumi yang saat itu berada pada status sosial yang amat rendah. Ketertarikannya dalam membaca kemudian membuat beliau memiliki pengetahuan yang cukup luas soal ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. R.A. Kartini menikah dengan Bupati Rembang Raden Adipati Djoyo-Diningrat pada tanggal 12 November 1903. Suaminya sangat mengerti cita-cita beliau dan memperbolehkannya untuk membangun sebuah sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang. Mengenalkan ukiran Jepang sampai di kancah Eropa, serta menulis sebuah buku. Pada 17 September 1904, beliau menghembuskan napas terakhirnya saat usia 25 tahun dan kemudian dimakamkan di Bulu Rembang. Wafatnya R.A. Kartini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan beliau semasa hidupnya, karena salah satu temannya di Belanda, Mr. J.H. Abendanon, kemudian membukukan seluruh surat R.A. Kartini itu, dan pada tahun 1922 Balai Pustaka menerbitkan versi translasi buku dari Abendanon yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran dengan Bahasa Melayu. Berkat kegigihan R.A. Kartini, kemudian didirikan sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912 dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah Sekolah Kartini. Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis. Pemikirannya banyak mengubah pola pikir masyarakat Belanda terhadap wanita pribumi ketika itu. Tulisan-tulisannya juga menjadi inspirasi bagi para tokoh-tokoh Indonesia seperti Wage Rudolf Supratman yang kemudian membuat lagu yang berjudul Ibu Kita Kartini. Hari Kartini pertama kali diresmikan sebagai salah satu hari nasional oleh Presiden Soekarno berdasarkan Kepres RI nomor 108 tanggal 2 Mei 1964. Untuk itu, kita harus menghargai perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak emansipasi wanita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.